Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestiani S.Kep Nus M.Kep, dosen Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Informatika dan Kesehatan Universitas Sragen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu keperawatan maternitas. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Keperawatan semester 5 dengan kode mata kuliah KYE.E.06 dengan bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UAS dan UTS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar keperawatan maternitas, konsep dan praktek asuhan keperawatan ibu hamil fisiologis dan patologis, yaitu hiperemesis, abortus placenta previa, solusio placenta, ruptur uteri, anemia, preeklamsi, dan KET. Konsep dan praktek asuhan keperawatan intranatal, konsep dan praktek asuhan keperawatan bayi baru lahir, konsep dan praktek asuhan keperawatan pada ibu postpartum, yaitu pada persalinan normal dan SC. Berikutnya adalah konsep keluarga berencana, konsep dan praktek asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi, yaitu mioma, kista, infeksi, CA, serviks. Untuk capai pembelajaran lulusan CPL, mata kuliah ini sesuai dengan CPL Prodi, yaitu CPL 02 dan CPL 05 yang telah tertuang di RPS dan telah disahkan oleh Gugus Kendali Mutu Prodi D3 Keperawatan dan Kaprodi D3 Keperawatan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 12, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan maternitas. CPMK ke-12, mahasiswa mampu mempraktekkan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi, mioma, kista, infeksi, CA serviks, dan konsep dasar keperawatan maternitas. 3 komponen proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment, atau yang disingkat dengan DIA. Delivery, saya memberikan materi dan RPS yang bisa diunduh langsung pada website D3 Keperawatan Universitas Sragen, serta presentasi dan diskusi langsung secara tatap muka untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran, antara lain video simulasi atau praktek, kuisis, juga Canva sebagai media pembelajaran. Interaction pada mata kuliah ini juga melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa dalam diskusi, tanya jawab, analisa kasus secara berkelompok. Assessment, yaitu sistem penilaian yang saya lakukan mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang berupa kuis, tugas individu, kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Lanjutnya, sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah student centered learning dan project based learning dengan presentasi aktif, demonstrasi kelompok, praktek, dan diskusi interaktif. Referensi pembelajaran pada mata kuliah ini yang saya gunakan adalah berupa buku referensi dan artikel penelitian karya saya sendiri, serta buku referensi dan artikel penelitian dari ahli lainnya. Referensi yang saya gunakan memiliki kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu teknologi sesuai zaman. Berikut video proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas dengan materi pada pertemuan ketiga, yakni konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil patologis, yaitu preeklamsi. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, biar lebih berkah nanti ilmunya ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini semuanya masuk? Masuk ya. Alhamdulillah sehat semua berarti ya. Alhamdulillah. Oke. Pada pagi hari ini, jadi ini pertemuan yang ketiga ya untuk keperawatan maternitas. Pada kesempatan pada pagi hari ini, pertemuan ini nanti Bu Ani akan membahas tentang preeklamsi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ibu hamil ya. Ibu hamil yang normal, tidak ada kelainan. Pada pertemuan saat ini kita mau membahas tentang ibu hamil dengan kelainan, yaitu preeklamsi. Semangat semuanya? Semangat. Oke. Kita Bu Ani sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada pertemuan saat ini adalah untuk mencapai CPMK yang kedua, yaitu apa? PMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, fisiologis dan patologis. Untuk saat ini adalah patologis, yaitu preeklamsi. Materinya nanti Bu Ani akan sampaikan konsep preeklamsi dari definisi, penyebab, tanda gejala, dan penata laksanaan. Kemudian nanti kita akan analisa kasus, melakukan asuhan keperawatan pada pasien hamil dengan preeklamsi gitu ya. Oke, jelas semuanya? Jelas. Yang pertama definisi ya. Definisi preeklamsi, ada yang pernah dengar? Belum ya? Oke, preeklamsi itu adalah kondisi medis ya yang serius yang terjadi pada kehamilan usianya itu setelah minggu ke-20. Berarti berapa bulan? 5 bulan ya. Jadi setelah 5 bulan itu berarti trimester keberapa? Trimester kedua ya. Trimester kedua ya. Terjadi pada trimester kedua setelah usia kehamilan 20 minggu atau 5 bulan ya. Ditandai dengan apa? Tekanan darah yang tinggi yang biasa kita kenal hipertensi ya. Dan adanya apa? Enggak cuma hipertensi aja, tapi adanya kerusakan organ ya, terutama pada ginjal dan hati ya. Jadi preeklamsi ini terjadi pada ibu yang dia hamil kemudian tekanan darahnya tinggi. Padahal dia sebelum hamil itu tekanan darahnya enggak tinggi, tapi setelah hamil ibu mengalami tekanan darah tinggi. Bisa terjadi? Bisa ya, seperti itu. Inilah ya kasus preeklamsi. Nah, di sini ya preeklamsi dapat berkembang menjadi eklamsi ya, yang lebih berbahaya daripada pre. Pre itu kan sebelum eklamsi ya, preeklamsi ya. Jadi kalau udah eklamsi itu sudah lebih berbahaya ya. Bisa mengancam nyawa ibu dan bayi karena memang saat ini banyak juga kasus kematian ibu hamil ya, trimester ketiga meninggal karena apa? Kejang. Tahu-tahu penyebab preeklamsi. Ada faktor genetik. Apa itu genetik? Keturunan. Iya, faktor keturunan ya. Keturunan dari siapa? Dari atasnya ya, dari orang tuanya ya, dari saudaranya ya, yang ada hubungan gen ya. Jadi jika ibu atau saudara perempuan si ibu hamil memiliki riwayat preeklamsi ya, maka risiko anaknya juga nanti ketika hamil mengalami preeklamsi ya. Karena memang apakah pasti Bu? Enggak pasti ya, ada faktor lain juga ya. Jadi lebih resiko ketika ada keturunan dia mengalami preeklamsi. Kemudian hamil yang pertama itu juga risiko tinggi mengalami preeklamsi hamil pertama ya. Jadi harus hati-hati pada perempuan ketika hamil pertama. Ketika nanti ada muncul tanda dan gejala harus segera ke fasilitas kesehatan, bisa ke dokter, ke bidan ya yang terdekat ya, yang bisa terjangkau.
Kemudian adalah kehamilan kembar ya, kehamilan kembar. Kehamilan kembar di sini adalah dia mengalami hamil gemeli atau bayinya ada dua ya, bayinya ada dua, di dalamnya ada lebih dari satu ya, namanya biasa apa disebut dengan gemeli ya. Kemudian obesitas ya, ibu yang obesitas, apa itu obesitas? Kelebihan berat badan, kelebihan kandungan lemak dalam tubuh ya, kandungan lemak yang lebih daripada normal ya, itu akan resiko mengalami preeklamsi ya. Kemudian kehamilan dengan jarak yang dekat ya, atau yang jarak yang terlalu jauh. Jadi ketika hamil ya, anak pertama sama anak kedua itu harus ada jaraknya ya. Jadi tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Karena itu akan mengalami resiko tinggi mengalami preeklamsi gitu ya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi oh ya, ada apa Mbak Anissa? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Oke, silakan Mbak Anissa, boleh berdiri. Tadi kan Ibu mengatakan kehamilan jarak dekat dapat menyebabkan preeklamsi. Iya. Nah, untuk jarak dekatnya itu jangka waktu berapa lama, dan untuk jarak jauhnya jangka waktu berapa lama? Oke. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Anissa atas pertanyaannya. Oke ya, tadi Bu Ali belum jelaskan ya. Bagus pertanyaannya ya. Jarak terlalu dekat itu berapa lama sih Bu? Kita harus membatasi anak pertama dan anak kedua dan anak ketiga dan selanjutnya. Jarak terlalu dekat itu jaraknya adalah di bawah 2 tahun. Kemudian kalau jarak terlalu lama itu adalah 5 tahun ya. Jadi kalau lebih dari 5 tahun risiko tinggi anaknya ibunya nanti akan mengalami preeklamsi ya. Jadi tidak boleh kurang dari 2 tahun ya, dan tidak lebih dari 5 tahun. Tapi kita lanjutkan ya. Tadi ada pertanyaan Mbak Anissa, kita lanjutkan lagi materi berikutnya. Sebelumnya sudah paham tentang penyebab preeklamsi? Sudah. Sebutkan apa tadi penyebab preeklamsi? Faktor genetik. Pertama, kembar, obesitas. Ya, jarak kehamilan yang terlalu dekat atau terlalu sip. Semuanya paham ya? Bagus ya. Oke, selanjutnya adalah gejala preeklamsi ya. Ini nanti kalau Anda tahu tujuannya apa? Anak perawat harus tahu, karena kalau nanti Anda tahu, Anda bisa deteksi dini pada ibu hamil ya. Entah di tetangga Anda, entah di saudara Anda ya, entah di pasien ya, seperti itu. Gejalanya apa? Tekanan darah yang tinggi ya. Jika seorang ibu hamil diukur 2 kali ya dengan berjarak ya, itu kok tekanan darahnya lebih dari 140 sistolnya dan diastolnya lebih dari 90 mm Hg, maka antisipasi, harus hati-hati. Takutnya dia mengalami preeklamsi ya. Yang selanjutnya ya, odem. Odem itu apa? Bengkak pada ekstremitas, bisa kaki, bisa tangan, biasanya pada kaki ya. Tandanya gimana untuk mengetahui odem atau tidak? Iya, ditekan seperti gambar itu ya, ditekan pada area tulang. Kalau dia kembalinya lebih dari 2 detik ya, maka itu namanya odem ya. Ya, seperti itu. Kemudian protein urin positif ya. Cek laboratorium. Ini tahunya dari mana Bu? Harus dicek lab ya. Bisa di puskesmas, bisa ya. Rumah sakit oke ya. Jadi urin pasien diambil ya, kemudian dicek di lab ya. Untuk mengetahui apa ada proteinnya atau tidak di dalam urin. Karena kalau normal itu tidak ada ya. Tapi kalau ada protein dalam urin, tandanya dia mengalami preeklamsi. Kemudian selanjutnya adalah kepala pusing. Sakit kepala hebat ya, yang tidak biasanya ya. Kemudian selanjutnya adalah penglihatannya kabur ya, atau melihat bintik-bintik terang ya, kabur ya, kunang-kunang gitu. Pernah kunang-kunang enggak? Iya ya, kabur gitu ya, seperti itu. Kemudian perutnya nyeri, terutama di perut bagian atas ya, atau di bawah tulang dada. Jadi bukan di perutnya, tapi perut bagian
atas ya. Kemudian mual dan muntah. Mual muntah itu biasanya kan di trimester pertama. Ini kok trimester kedua mengalami mual muntah. Hati-hati ya. Takutnya dia mengalami preeklamsi. Kemudian penurunan produksi urin ya. Jadi urinnya sedikit. Kalau minumnya banyak, harusnya kan urinnya banyak. Tapi kok minumnya banyak, urinnya sedikit lah, itu antisipasi dia. Takutnya apa? Cairannya nggak keluar tapi ke dalam tubuh yang tadi disebut dengan odem. Pinter ya. Oke, penanganan preeklamsi. Kalau udah tahu tanda-tanda itu, penanganan segera dengan cara apa? Tadi cek, monitor tekanan darah secara rutin. Makanya ibu hamil itu tiap bulan harus periksa, cek ke fasilitas kesehatan ya. Bidan boleh, dokter boleh ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pembatasan aktivitas fisik ya. Jadi ibu hamil itu harus banyak istirahat, bed rest ya. Kalau capek harus istirahat ya. Kalau berdiri pegel harus duduk ya, seperti itu. Jadi tidak boleh memaksakan diri. Karena nanti dampaknya tadi bisa menyebabkan preeklamsi kalau kecapean. Yang ketiga, ini berhubungan dengan makanan, diet rendah garam ya. Jadi kurangi diet rendah garam, jadi kurangi asupan natrium dalam tubuh ya. Jangan suka makan yang asin-asin. Goreng-gorengan suka biasanya ya. Udah gorengan wis asin ya enggak. Nah, panas-panas enak Bu lah, itulah ya. Lah kurangi itu diet rendah makanan yang mengandung natrium yang tinggi ya. Ikan asin ya kan. Nah, itu adalah makanan natriumnya tinggi, harus dikurangi pada ibu hamil. Jadi diet rendah garam untuk membantu mengontrol tekanan darah. Karena tingginya natrium akan meningkatkan tekanan darah. Paham semuanya? Jelas? Oke. Ya, tadi penanganannya sudah. Kemudian setelah ditangani tadi kok masih tekanannya darahnya masih tinggi, udah istirahat dan udah makannya udah dikurangi natriumnya. Kemudian kalau masih tinggi tekanan darahnya harus diobati. Pengobatannya ya dengan obat anti hipertensi untuk mengontrol tekanan darah. Tapi obatnya khusus untuk ibu hamil ya. Makanya nggak boleh sembarangan minum obat pada ibu hamil itu ya. Jadi harus konsul ke dokter ya. Dokter yang akan memberikan obat. Kemudian yang kedua adalah obat-obat untuk mencegah kejang. Jangan sampai ibu hamil itu atau pasien itu mengalami kejang, maka dikasih magnesium sulfat. Ya, biasanya dokter akan memberikan magnesium sulfat untuk mencegah ibu hamil tersebut mengalami kejang. Kalau udah kejang, karena itu akan mengalami penurunan kesadaran ya, koma tadi ya. Kejang kan udah pernah lihat orang kejang? Sudah. Ada kondisinya gimana kalau orang kejang itu? Iya. Suplai oksigen ke otaknya mengalami gangguan tidak? Iya, sehingga suplai darah, suplai oksigen di otak kurang. Akhirnya apa? Lama-lama akan menyebabkan kematian. Oke. Ini daftar pustaka materi yang Bu Ani sampaikan untuk hamil dengan preeklamsi sudah. Sudah Bu Ani sampaikan. Mungkin ada yang tidak jelas. Bu, mau bertanya. Oh iya, oke. Sen dulu ya. Sen dulu, silakan Sen. Boleh berdiri. Ibu, tetangga saya itu kan hamil trimester ketiga dan merupakan kehamilan ketiga dengan kondisi sehat. Tiba-tiba mengeluh pusing, kemudian dibawa ke rumah sakit, sampai ke IGD rumah sakit mengalami kejang, kemudian meninggal dunia. Apakah kondisi itu termasuk kondisi preeklamsi ya Bu? Oh iya. Kemudian apakah preeklamsi itu terjadi secara mendadak? Oh iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Sandy. Oke, pertanyaan yang bagus ya Sandy ya. Langsung kasus ya. Nanti juga jadi berhubungan dengan kasus langsung. Ada kondisi ya, ibu hamil itu sehat ya. Tidak ada keluhan apa-apa, hamil trimester ketiga ya. Ya. Hamil keberapa itu, Mbak? Hamil ketiga ya. Kondisi hamil ketiga. Jadi tahu-tahu dia mengalami kepalanya pusing ya, kemudian bawa ke rumah sakit sudah kejang, akhirnya meninggal. Pusing tadi salah satu ini enggak tanda dan gejala dari preeklamsi? Iya, nyeri kepala ya. Kadang pasien tidak merasakan ya, tekanan darahnya tinggi, pusingnya dianggap biasa ya. Akhirnya pusingnya sudah lama ya.
Lah dampaknya itu ya sehingga preeklamsi yang tidak terdeteksi namanya. Itu preeklamsi kondisinya Mbak. Apalagi sampai kejang. Berarti dia sampai eklamsi ya. Penanganannya terlalu terlambat ya. Jadi lama ya. Harusnya ketika dia mulai pusing langsung cek kesehatan, ke bidan atau ke dokter ya. Segera diberikan oksigen, segera diberikan bantuan ya. Agar apa? Tidak mengalami eklamsi. Segera dikasih obat tadi untuk menurunkan tekanan darah ya. Gitu ya Sandy ya, termasuk preeklamsi kemudian jadinya eklamsi ya. Makanya tadi nanti sebagai perawat kita harus tadi ya, harus care sama pasien dengan kondisi hamil, apalagi trimester kedua dan ketiga, biar terhindar dari tadi preeklamsi atau sampai eklamsi. Jelas Sandy? Ya, oke. Selanjutnya adalah ini kita bagi kelompok dulu ya. Untuk pertanyaannya nanti mungkin ada yang mau bertanya nanti lagi ya, kita bagi kelompok biar nanti langsung aplikasi kasus ya. Satu kelas ini ada 20 ya, dibagi jadi 4 kelompok ya. Oke, 4 kelompok ini jadi kelompok 1, 2, 3, 4 langsung aja sini 1, 2, 3, 4 ya. Ya ini Bu Ani bagi untuk lembar kerjanya. Diskusi ini itu sudah ada kasusnya di lembar kerjanya masing-masing kelompok ya. Ya, silakan didiskusikan kelompok. Ibu sudah siap belum? Ya. Oke. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menganalisa kasus yang sudah Ibu berikan. Ya. Tulis di situ ya, di lembar kerja hasil diskusi Anda. Jawab secara berkelompok. Untuk sebelumnya, Bu Ani tunjuk dulu ya, ketua sama notulennya. Untuk kelompok 1, ketuanya April, notulennya adalah Lydia. Untuk kelompok 2, ketuanya Umul ya, ketuanya Umul, notulennya adalah Ike ya. Untuk kelompok ketiga, ini kelompok ketiga ya, ketuanya adalah Rofi, notulennya adalah Sandy. Kemudian untuk kelompok 4, ketuanya adalah Malida, notulennya adalah Lutfiah ya. Oke, silakan notulen bertugas untuk menulis ya. Ketua mengkoordinir jawaban dari teman-teman semua. Silakan waktu 20 menit. Oke, sudah 20 menit ya diskusinya ya. Iya, Bu. Sudah selesai diskusi kasus tersebut? Sudah. Sudah dapat hasilnya ya? Sudah. Oke, sekarang siapa kelompok yang mau presentasikan hasil diskusinya? Izin Bu, kelompok saya. Oke, kelompoknya April, silahkan April. Boleh berdiri April. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Hasil pengkajiannya di sini kami pada pemeriksaan kasus tersebut pasien tampak sakit sedang dengan tensinya 168/101 mm hidragium, nadinya 103 kali per menit, laju nafas 22 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, RT-nya lebih dari 2 detik di seluruh ekstremitas. Nah, diagnosa yang kelompok kami ambil, diagnosa keberatan utamanya itu penurunan corak jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Oke. Terima kasih. Iya, oke. Kelompok 1 sudah mepresentasikan ya. Hasilnya adalah ada diagnosa penurunan curah jantung ya. Bagaimana kelompok lain? Apakah sepakat? Apakah sama? Mohon maaf Bu. Oh ya. Punya kelompok saya Umul. sedikit berbeda. Berdiri Umul. Silakan ketuanya menjelaskan. Ada pendapat lain mungkin? Kalau di saya itu diagnosanya itu lebih ke pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis Bu. Ya. Alasannya karena kan di atas itu ada hasil pemeriksaan yang SPO2-nya itu 100%. Kenapa kok itu dipasang nasal kanul? Ya. Terus ada data lagi tidak yang mendukung pola nafas tidak efektif?
Sudah, Bu. Sudah? Oke. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, ini ada dua pendapat ya. Yang satu adalah penurunan curah jantung diagnosa utamanya ya. Ada data yang mendukung di situ. Yang kedua adalah pola nafas tidak efektif. Di situ Bu Ani minta bahwa diagnosa utama, diagnosa yang paling aktual ya. Nah, aktual ya. Jadi kita masih ingat ABCD, apa itu? RW, breathing, circulation. Diagnosanya yang penurunan curah jantung tadi maksudnya kemana? Sirkulasi. Diagnosa pola nafas tidak efektif maksudnya kemana? Ke breathing. Ya berarti harusnya yang utama yang mana? Pola nafas tidak efektif. Sama-sama memang di data, ada data yang mendukung ya. Ya, tadi pola nafas tidak efektif didukung dengan data ya. RR-nya dia berapa? 22 kali per menit, tapi tetap terpasang oksigen karena kita semua tahu bahwa ibu yang mengalami preeklamsi itu ya, dia membutuhkan oksigen untuk kebutuhan otaknya ya, biar tidak mengalami kejang ya, seperti itu. Oke, aplaus buat kalian semuanya. Oke, selanjutnya adalah sudah diskusi, kita mau kuis ya. Kita sudah ini ya, diskusi kasus ya, oke? Diskusi kasus sudah, karena ini pertemuan yang kedua dengan CPMK yang sama ya, tentang ibu hamil. Maka pada pertemuan yang ketiga dengan materi pertemuan yang kedua ini, ibu ingin memberikan kuis ya. Silakan di-scan dulu ini. Nanti kalau sudah sampaikan ke Bu Ani. Kasih yang sudah aktif ya, sudah aktif bertanya ya. Sudah nilainya 100 tadi ya, nilai pertama lah siapa tadi? Yang pertama adalah Melidia ya. Yang sesuai Sandy sama Putri Prima ya. Plus buat kalian semua. Oke, untuk program pada pagi hari ini dari awal sampai akhir tadi, dari materi, kemudian kita analisa kasus, diskusi, kemudian kuis ya. Mungkin ada yang menyimpulkan tentang materi pada. Oke, siap ya. Silahkan Marida boleh berdiri. Untuk kesimpulan materi pada hari ini yaitu preeklamsi adalah kondisi yang serius yang biasanya terjadi pada ibu hamil pada usia kehamilan ke-20 minggu yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Jika tidak segera ditangani akan menyebabkan eklamsi atau kejang. Untuk penyebabnya sendiri bisa dari genetik, kehamilan kembar, atau kehamilan dengan jangka jarak yang dekat maupun jangka jarak yang jauh. Untuk penyebabnya, untuk gejalanya sendiri bisa dari peningkatan tekanan darah, edem, dan juga pusing, Bu. Untuk penanganannya bisa diet rendah garam, pembatasan aktivitas fisik maupun monitor tekanan darah setiap hari. Terima kasih, Bu. Oke, bagus ya. Tepuk tangan buat Marida. Lengkap ya. Oke, bagus ya. Teman-teman yang lainnya insya Allah bisa semua ya. Ya, hanya mungkin kurang pede ngomong ya. Pertemuan selanjutnya lebih pede lagi ya, menyampaikan pendapat. Oke. Dari Bu Ani cukup sekian untuk perkuliahan pada pagi hari ini ya. Terima kasih ya atas kerjasamanya ya selama perkuliahan ini, kalian semua luar biasa ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan micro teaching ini. Video ini dibuat sebagai syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.